Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Karya ingin memaparkan draft rancangan kami untuk 1 tahun Badan Pengurusan HMSIDB ke depannya. Ya, bersama dengan saya, Nur Setiawan, 150170033. Dan saya Christopher Leonanda, 150170057. Jadi malam ini kami akan mensosialisasikan audiensi Departemen Karya Badan Pengurus HMSITB 2020-2021. Yang pertama adalah alur berpikir. Alur berpikir itu merupakan sebuah runtutan cara berpikir yang logis untuk mendapatkan hasil tertentu. Pada konteks Departemen Karya ini, alur berpikir yang dibuat adalah alur perancangan pembuatan program kerja Departemen Karya untuk 1 tahun kepengurusan 2020-2021. Berikut adalah alur berpikir untuk Departemen Karya. Yang pertama dimulai itu adalah keadaan ketika Badan Pengurus HMSITB 2020-2021 terbentuk, kemudian ada inputan mimpi dan arahan kerja untuk proses perumusan latar belakang yang menghasilkan latar belakang, kemudian ada proses perumusan visi yang menghasilkan visi, lalu ada proses perumusan misi yang menghasilkan misi. Kemudian ada proses perumusan program kerja dan fungsi kerja, di mana untuk program kerja mendapat inputan berupa data kuesioner yang telah disebarkan kepada anggota HMSITB. Kemudian untuk program kerja dilakukan perumusan timeline dan RAB, parameter keberhasilan, dan struktur departemen. Untuk fungsi kerja sendiri dilakukan perumusan parameter keberhasilan dan struktur departemen. Kemudian setelah mendapatkan timeline dan RAB, parameter keberhasilan, dan struktur departemen, lalu perancangan dinyatakan selesai. Yang pertama, kemudian adalah arahan. Menurut KBBI, arahan berarti petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks Departemen Karya ini, arahan berarti petunjuk yang berasal dari Ketua Himpunan dalam proses perancangan Departemen Karya. Terdapat 4 buah arahan yang diberikan oleh Ketua Himpunan. Yang pertama adalah mendorong semangat anggota dalam menghasilkan karya, kemudian memfasilitasi anggota yang mengusahakan karya, memberikan pendampingan kepada anggota yang mengikuti kompetisi, dan mengeskalasi karya dengan menyebarkan informasi yang terbaharui kepada anggota. Ya, lalu dilanjutkan dengan mimpi. Mimpi menurut KBBI berarti angan-angan. Dalam konteks Departemen Karya, mimpi adalah angan-angan pribadi yang dimiliki oleh Kepala Departemen dan Wakil Kepala Departemen Karya yang ingin diwujudkan terhadap Departemen Karya itu sendiri. Berikut adalah mimpi dari Departemen Karya HMS 2020-2021. Mimpi ini berawal dari keinginan pribadi untuk menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan oleh anggota HMSIDB tidak hanya terbatas pada rumpun ilmu teknik sipil saja, tetapi karya yang dimaksud adalah mencakup hasil dari usaha anggota HMSIDB yang berkaitan dengan keilmuan dan memiliki nilai manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Maka dapat disimpulkan bahwa mimpi yang Departemen Karya ingin bawakan adalah Departemen Karya ingin anggota HMS mengetahui bahwa karya itu tidak terbatas pada karya keteknik sipilan saja, namun hal yang berhubungan dengan keilmuan non keteknik sipilan juga termasuk dalam karya. Lalu Departemen Karya ingin agar semangat anggota HMSIDB dalam berkarya semakin tinggi dan nantinya dapat memulai karyanya sendiri. Lalu Departemen Karya ingin menjadi pemberi motivasi dan tempat bertanya seputar karya agar anggota HMSIDB tidak ragu lagi untuk memulai suatu karya. Lalu latar belakang. Ada suatu kutipan yang berbunyi gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, seorang manusia akan diingat jika dia meninggalkan nama dan nama itu identik dengan karyanya semasa hidup. Menurut KBBI sendiri, latar belakang itu berarti dasar alasan suatu tindakan. Dalam konteks Departemen Karya, latar belakang adalah dasar yang mendasari adanya Departemen Karya HMS 2020-2021. Nah, berdasarkan kutipan tadi bahwa Departemen Karya itu ingin menjelaskan bahwa karya itu adalah hasil olah rasa, olah hati, dan olah pikiran. Berkarya sendiri adalah aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan, bisa diapresiasi oleh orang lain. Petuah ini adalah petuah yang mengarahkan kita agar
agar selalu berkarya, yaitu menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain dengan hasil karyanya. Berkarya sendiri memiliki 3 tahapan secara umum: sebelum mulai untuk berkarya, saat sedang mengusahakan karya, dan setelah karya tersebut sudah selesai. Departemen Karya hadir untuk memfasilitasi ketiga tahapan tersebut sebagai pemberi inspirasi dan pendorong untuk memulai suatu karya, sebagai pembina saat sedang mengusahakan karya, dan sebagai pengekskalasi karya yang telah dihasilkan sehingga dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah visi. Menurut KBBI, visi artinya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Dalam konteks Departemen Karya, visi berarti pandangan yang ingin diwujudkan oleh Departemen Karya selama 1 tahun kepengurusan. Proses perumusan visi adalah proses penurunan latar belakang yang diolah menjadi pandangan yang ingin diwujudkan oleh Departemen Karya. Berikut adalah visi Departemen Karya HMS ITB 2020-2021, yaitu Departemen Karya sebagai inisiator anggota HMS ITB dalam berkarya melalui penyebaran informasi, penyediaan fasilitas penunjang pembentukan, dan eskalasi karya. Highlight yang di sini adalah inisiator yang pertama. Yang dimaksud di sini adalah Departemen Karya memiliki inisiatif untuk mengajak anggota HMS ITB dalam berkarya. Kemudian penyebaran informasi. Yang dimaksud di sini adalah Departemen Karya membagikan informasi seputar lomba kepada anggota HMS ITB. Kemudian fasilitas penunjang pembentukan. Yang dimaksud di sini adalah pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh Departemen Karya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembentukan karya yang sedang diusahakan oleh anggota HMS ITB. Kemudian eskalasi yang dimaksud di sini adalah proses penyebarluasan informasi karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB. Jadi kesimpulan dari visi Departemen Karya sebagai inisiator anggota HMS ITB dalam berkarya melalui penyebaran informasi, fasilitas penunjang pembentukan, dan eskalasi karya adalah hal yang ingin diwujudkan untuk 1 tahun ke depan, di mana inisiator berarti Departemen Karya memiliki inisiatif untuk mendorong dan mengajak anggota HMS ITB untuk memulai karyanya. Dan melalui penyebaran informasi seputar lomba, fasilitas penunjang pembentukan yang akan diberikan saat sedang mengusahakan karya, dan proses mengeskalasikan karya yang berarti menyebarluaskan karya yang telah dihasilkan tersebut sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, lalu dilanjutkan dengan misi. Menurut KBBI sendiri, misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Lalu dalam konteks Departemen Karya, misi berarti langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi Departemen Karya. Perumusan misi sendiri merupakan turunan lagi dari visi, yaitu suatu hal yang akan menjawab penurunan visi nantinya. Berikut adalah misi Departemen Karya HMS ITB 2020-2021. Pertama, menumbuhkan semangat anggota HMS ITB dalam memulai dan menghasilkan karya. Misi ini merupakan penurunan visi bagian A, yaitu inisiator. Maksudnya, Departemen Karya berusaha untuk menumbuhkan semangat anggota HMS ITB untuk memulai dan menghasilkan karya. Usaha-usaha tersebut harus dilakukan sejak proses sebelum berkarya hingga karya tersebut selesai. Lalu ada misi selanjutnya, mencari dan menyebarkan informasi seputar kompetisi untuk anggota HMS ITB. Misi ini merupakan penurunan dari visi poin B, yaitu penyebaran informasi. Maksud dari visi ini adalah Departemen Karya mencari dan menyebarluaskan informasi seputar kompetisi keilmuan terkait ke teknik sipilan dan non-teknik sipilan yang didapat oleh Departemen Karya, lalu disebarkan kepada anggota HMS ITB sehingga anggota HMS ITB dapat mengetahui informasi seputar kompetisi yang ada sebagai proses awal untuk memulai suatu karya. Misi selanjutnya adalah memfasilitasi kebutuhan anggota HMS ITB dalam menghasilkan karya. Misi ini merupakan penurunan dari visi poin C, yaitu fasilitas menunjang pembentukan. Misi ini berarti fasilitas kebutuhan yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan yang diperlukan selama proses penghasilan karya oleh anggota HMS ITB dalam berkarya, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan non-material
Departemen Karya memberikan fasilitas dan pendampingan kepada tim HMSTB yang sedang mengusahakan karyanya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Lalu misi yang terakhir adalah menyebarluaskan karya yang dihasilkan oleh anggota HMSTB kepada anggota HMSTB dan masyarakat umum. Misi ini merupakan penurunan dari visi poin D, yaitu eskalasi. Yang dimaksudkan oleh misi ini adalah Departemen Karya sebagai media penyebarluasan hasil karya anggota HMSITB kepada anggota HMSITB dan masyarakat umum, sehingga karya yang telah dibuat memiliki dampak positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah mengenai data kuesioner. Jadi data kuesioner ini menurut KBBI, kalau data sendiri artinya adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan kuesioner sendiri artinya adalah alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi. Jadi dalam konteks Departemen Karya, data kuesioner adalah jawaban anggota HMS ITB yang diberi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Departemen Karya sebagai inputan dalam proses perancangan program kerja. Jadi kami memberikan 7 pertanyaan kepada masa HMS ITB. Yang pertama itu jenis lomba ke tenis sipil apa yang membuat Anda tertarik dan ingin mengikutinya. Nomor 2, apakah Anda tertarik dan membutuhkan info lomba atau pelatihan lomba non-tenis sipil. Nomor 3, jenis lomba non-tenis sipil apa saja yang menarik menurut Anda. Nomor 4, seberapa tahu Anda mengetahui info lomba yang diberikan di grup besar HMS ITB. Nomor 5, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan minat dan ketertarikan Anda untuk berkarya. Nomor 6, menurut Anda apa saja kebutuhan Anda dalam pendampingan pembuatan karya. Dan nomor 7, seberapa tahu Anda mengenai karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB. Jadi dari pertanyaan pertama, dapat kita lihat bahwa masa HMS ITB cenderung tertarik kepada lomba estimasi biaya dan lomba struktur, di mana terdapat 178 dari 215 responden, dan kemudian 167 dari 215 responden. Pilihan ini merupakan multiple choice. Jadi nanti dalam proses perancangan program kerjanya, Departemen Karya akan menitik beratkan kepada lomba-lomba tersebut, karena itu sesuai dengan minat dari masa HMS sendiri. Kemudian, apakah Anda tertarik dan membutuhkan info lomba atau pelatihan lomba non-tenis sipil? Sebanyak 55,2% anggota HMSTB menjawab membutuhkan info lomba dan pelatihan lomba non-tenis sipil. Kemudian jenis lomba non-tenis sipil apa saja yang menarik menurut Anda? Dari jawaban dapat kita lihat sebanyak 127 masa HMS tertarik kepada lomba bisnis plan. Kemudian 116 tertarik pada lomba bisnis case. Kemudian ada 89 tertarik pada lomba desain dan 53 tertarik kepada PKM. Jadi lomba-lomba ini adalah yang kami sebutkan. Tapi masa HMS ITB dapat menuliskannya lagi di kolom lainnya. Tapi dari jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa masa HMS ITB cenderung tertarik pada lomba yang berhubungan dengan bisnis plan ataupun bisnis case. Kemudian seberapa tahu Anda mengetahui info lomba yang diberikan di grup besar HMS ITB? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang diberikan rentang dari 1 sampai 5. Jika 1 berarti tidak tahu dan 5 sangat tahu. Dapat diambil bahwa lebih banyak jawaban pada angka 3 dan angka 4. Ini berarti bahwa info lomba yang diberikan di grup besar HMS ITB tidak sepenuhnya membuat masa HMS ITB sangat tahu terhadap info-info lomba yang diberikan. Kemudian menurut Anda bagaimana cara meningkatkan minat dan ketertarikan Anda untuk berkarya? Sebanyak 198 menjawab diadakan pelatihan lomba. Kemudian sebanyak 180 menjawab diadakan eskalasi pemenang lomba. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja kebutuhan Anda dalam pendampingan pembuatan karya atau fasilitas yang diberikan oleh Departemen Karya? Sebanyak 230 menjawab diadakan pelatihan materi lomba, dan 202 menjawab ada pelatihan presentasi lomba, dan sisanya lainnya. Kemudian pertanyaan terakhir adalah seberapa tahu Anda mengenai karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB. Dari rentang 1 itu berarti tidak tahu, dan sampai 5 itu artinya sangat tahu. Dapat kita lihat bahwa berada di rentang antara 3 dan sampai 4 itu berarti karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB itu belum sepenuhnya membuat HMS ITB itu tahu mengenai karya yang telah dihasilkan. Jadi dari data-data kuesioner ini akan menjadi inputan dalam proses perancangan program kerja untuk Departemen Karya selama 1 tahun kepengurusan.
Ya, lalu kita masuk ke bagian program kerja. Pertama, program kerja dari kami ada yaitu info lomba. Latar belakang dari info lomba ini sendiri, karena info lomba merupakan langkah awal agar masa HMSDB dapat memulai karya dengan mengetahui informasi-informasi terkait kompetisi yang sedang berlangsung. Diharapkan dengan informasi tersebut dapat menimbulkan semangat dan ketertarikan bagi anggota HMSDB untuk memulai karyanya berdasarkan hasil kuesioner. Belum semua masa HMS ITB mengetahui info lomba yang diberikan di media sosial HMS berupa grup lain. Oleh karena itu, diperlukan metode penyebaran yang menarik agar anggota HMS ITB dapat mengetahui informasi kompetisi yang sedang berlangsung dan tertarik untuk mengikutinya. Deskripsi program kerja ini sendiri yaitu mencari informasi mengenai kompetisi dan menyebarluaskannya ke anggota HMSTB melalui grup besar HMSTB. Informasi-informasi ini kemudian dikumpulkan menjadi infografis yang dibuat dan dibagikan ke grup besar HMS dalam kurun waktu sebulan. Untuk informasi lebih lanjut, maka dilakukan sosialisasi ke kelas-kelas untuk memberitahukan informasi lomba tersebut melalui media cetak. Tujuan dari info lomba ini untuk memberikan informasi kepada anggota HMS ITB mengenai lomba-lomba dalam bidang teknik sipilan dan non-teknik sipil. Sasarannya yaitu seluruh anggota HMS ITB. Menanggung jawab dari proker ini kita buat Biro Informasi dan Eskalasi. Lalu waktu pelaksanaannya yaitu selama masa kepengurusan HMS ITB 2020-2021. Untuk parameter keberhasilannya sendiri, yaitu 100% informasi lomba yang didapatkan oleh Departemen Karya disampaikan ke anggota HMSITB. Lalu 90% anggota HMSITB mengetahui informasi lomba yang telah disampaikan oleh Departemen Karya. Alat ukur dari parameter keberhasilannya kita buat dengan kuesioner. Lalu RAB-nya dibutuhkan 150.000 dengan keterangan yang ada pada lampiran. Kemudian program kerja yang kedua adalah Lokarya, yaitu singkatan dari Loka Karya, Lomba, dan Karya. Jadi latar belakang dari program kerja ini adalah setiap tahunnya, seperti kita tahu, terdapat anggota HMS ITB yang berhasil membuat karya menjadi pemenang dalam beberapa kompetisi. Dan para pemenang tersebut telah menjadi inspirasi bagi anggota HMS lainnya untuk memulai karya. Nah, bagaimana jika kita membuat wadah di mana anggota-anggota yang berminat untuk melakukan perlombaan dikumpulkan berdasar kelompok keahlian yang dia minati, kemudian kita berikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlombaan tersebut. Nah, informasi tersebut diberikan oleh para pemenang lomba sebelumnya. Nah, juga di Lokakarya ini juga termasuk dalam yang non-teknik sipil. Jadi, materi-materi yang diberikan nanti untuk lomba teknik sipil sendiri diberikan oleh para pemenang lomba oleh anggota HMS sebelumnya, dan untuk non-teknik sipil sendiri oleh orang yang berkompeten. Diharapkan ini dapat menjadi inspirasi anggota HMS ITB yang belum pernah berpartisipasi dalam pengurusan karya untuk berkarya dan menjadi lebih mengerti terkait karya tersebut. Jadi deskripsi kegiatannya nanti akan diberikan penjelasan lomba sharing session oleh pemenang lomba sebelumnya atau orang yang kompeten mengenai dasar-dasar lomba keteknik sipilan dan non-teknik sipilan yang mendasarkan dari kelompok kalian struktur, bioteknik, manajemen konstruksi, transportasi, teknik sumber daya air, dan non-teknik sipil. Nah, untuk non-teknik sipil sendiri akan kami buat sesuai dengan hasil dari data kuesioner, yaitu business case dan business plan. Sedangkan untuk yang lomba teknik sipil akan kami berikan, kami wadahi 5-5-nya, tetapi mungkin akan lebih menitik beratkan ke struktur dan manajemen konstruksi sesuai dengan data kuesioner. Jadi nantinya akan dibentuk kurikulum yang telah dirancang oleh Departemen Karya dan pemenang lomba sebelumnya atau pembicara yang kompeten. Jadi tujuan dari program kerja ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai lomba yang ada, sehingga anggota HMS ITB dapat terinspirasi untuk mulai mengikuti lomba tersebut. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB, penanggung jawab ada di Biro Kompetisi, waktu pelaksanaan selama masa kepengurusan HMS ITB periode 2020-2021, kemudian parameter keberhasilan ada 20 tim masa HMS yang mengikuti lomba,
dan ada 3 tim yang masuk ke tahap final. Dan alat ukurnya adalah pendataan peserta lomba dengan RAB 3 juta sebagai honor pemateri. Lalu ada pembinaan karya. Latar belakang dari program kerja ini yaitu proses pembentukan karya. Proses dalam membentuk karya bukan merupakan suatu proses yang mudah. Banyak kebutuhan muncul dalam proses tersebut, baik kebutuhan material seperti biaya maupun kebutuhan non material seperti bimbingan. Oleh karena itu, diperlukan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut agar performa anggota HMSTB yang sedang mengusahakan karya meningkat sehingga dihasilkan karya yang baik. Pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pembinaan ini diharapkan dapat mempertahankan semangat anggota HMSTB dalam berkarya, khususnya bagi yang sedang dalam proses pembentukan karya. Deskripsi kegiatan dari program kerja ini yaitu mendata anggota HMSTB yang berminat atau sedang mengikuti lomba melalui kuesioner yang diberikan melalui grup besar HMS di line atau grup-grup kelas. Lomba yang dimaksud adalah lomba ke teknik sipilan maupun lomba non-teknik sipil, seperti contoh bisnis plan, bisnis case, atau PKM. Lalu memfasilitasi tim yang sedang berkarya berupa LO yang berfungsi sebagai penghubung antara departemen karya, tim yang sedang berlomba, dan penyelenggara lomba terkait kebutuhan yang diperlukan tim selama proses pembuatan karya. Kebutuhan yang dimaksud terdiri dari kebutuhan material dan non-material. Kebutuhan material yang diperlukan dalam pembentukan karya adalah biaya yang dikeluarkan tim selama proses pembentukan karya. Biaya tersebut akan dikembalikan oleh Departemen Karya atau di-reimburse berdasarkan SOP reimburse yang berlaku. Adapun kebutuhan non-material yang disediakan antara lain rekomendasi dosen pembimbing, simulasi, presentasi, pemberian motivasi, dan kebutuhan lainnya. Tujuan dari pembinaan karya adalah memfasilitasi kebutuhan anggota HMSTB yang sedang mengusahakan karya. Sasarannya seluruh anggota HMSTB yang mengusahakan karya. Lalu dibentuk Biro Kompetisi sebagai penanggung jawab program kerja ini. Waktu pelaksanaannya selama masa pengurusan HMSTB 2020-2021. Parameter keberhasilan dari proker pembinaan karya ini adalah 90% tim yang ingin difasilitasi oleh Departemen Karya merasa terfasilitasi dengan program kerja ini. Alat ukurnya, kuesioner, dan data jumlah kompetitor yang difasilitasi oleh Departemen Karya. RAB-nya maaf, di sini seharusnya 36,5 juta. Total RAB ini antara lain untuk presentasi dan reimburse dari lomba-lomba yang diikuti oleh anggota HMSTB. Dapat dilihat dalam lampiran. Lalu ada program kerja yaitu KJI KBGI. Berdasarkan hasil kuesioner, minat anggota HMSTB terhadap lomba struktur terbilang tinggi. Salah satu lomba struktur pada umumnya yaitu KJI KBGI, yaitu kompetisi yang diselenggarakan oleh Menristek Dikti. Jadi kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat hype-nya sangat tinggi. Jadi dipandang sebagai lomba yang bergengsi dan diikuti oleh berbagai universitas yang ada di Indonesia. Selain itu, pada tahun lalu, HMSTB berhasil menjadi juara dalam ajang perlombaan ini. Maka diperlukan persiapan yang lebih matang lagi untuk menghadapi kompetisi ini karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Persiapan itu berupa pelatihan perangkat lunak penunjang lomba KJI KBGI dan penunjang proposal pada tahap awal. Lalu ada pembinaan lanjut pada tahap selanjutnya setelah lolos seleksi proposal. Selain itu diperlukan pula pensuasanaan yang baik mengingat agar tidak berkurangnya partisipan KJI KBGI selama masa pembinaan dan masa kepengurusan.
sebelumnya. Sehingga partisipan dari KJKBG ini akan tetap stagnan, jadi tidak berkurang pada masa pembinaan. Kita ambil contoh dari masa kepengurusan sebelumnya. Lalu deskripsi kegiatannya. Nanti KJI KBG ini akan difasilitasi oleh Departemen Karya, yaitu tahapannya ada 5, yaitu sharing session oleh peserta KJI KBGI yang masuk final. Lalu ada pelatihan perangkat lunak penunjang KJI KBGI bagi peserta KJI KBGI yang mendaftar. Lalu ada pembantuan dalam proses penyusunan proposal. Lalu pembinaan lanjut dan manajerial bagi tim yang telah lolos ke tahap final. Lalu penyediaan supporting system berupa administrasi, akomodasi, dan pengadaan dan pendanaan. Departemen Karya juga menyusun kurikulum mengenai pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Departemen Karya nanti. Ini kurikulumnya akan disusun pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 nanti. Lalu tujuan dari proker ini untuk meningkatkan animo partisipasi masa HMS dalam mengikuti KJI dan KBGI. Sarannya seluruh anggota HMS ITB, tanggung jawabnya kita bentuk Biro Profilha, lalu waktu pelaksanaannya dari April hingga Desember, dan mengikuti timeline KJI KBGI nantinya. Parameter keberhasilannya terdapat tim yang mengirimkan proposal pada tiap kategori lomba, lalu terdapat 1 tim yang lolos ke tahap final. Alat ukurnya pendataan tim yang mendaftar. RAB-nya kita bentuk 121.510.000. Ini akan dijelaskan di lampiran. Kemudian selanjutnya adalah program kerja Kremona yang menjawab misi mengenai eskalasi. Jadi karya-karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB, baik itu hasil perlombaan maupun hasil karya lain, perlu disebarluaskan sehingga anggota HMS ITB yang lainnya dapat mengetahui konten karya yang dihasilkan tersebut. Nah, berdasarkan hasil kuesioner, masih terdapat anggota HMS ITB yang belum mengetahui karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB. Jadi diperlukan sebuah wadah yang menarik, sehingga untuk menyebarluaskan karya tersebut dapat tersebar merata. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan wadah yang sudah ada, yaitu Kremona. Jadi publikasi dengan menggunakan Kremona ini dilakukan sebagai kolaborasi dengan Departemen Keprofesian dan Departemen Kajian yang diadakan secara periodik. Nah, untuk Departemen Karya sendiri batasannya adalah menyebarluaskan informasi dari pemenang lomba, yaitu sebulan sekali. Nah, hasil publikasi periodik ini kemudian akan dikumpulkan dan dibukukan pada akhir masa jabatan. Jadi deskripsi kegiatannya, Kremona ini kan merupakan sebuah program kerja kolaborasi antara Departemen Karya, Keprofesian, dan Kajian. Jadi Departemen Karya memfokuskannya kepada para pemenang karya akan diwawancarai oleh Departemen Karya, kemudian akan dimasukkan ke konten Kremona tersebut. Publikasi ini direncanakan sebulan sekali, atau tergantung dari pemenang karyanya tersebut. Jadi tujuannya pertama itu adalah mengapresiasi anggota HMS yang telah menghasilkan karya dan menginspirasi anggota HMS ITB dalam berkarya melalui publikasi hasil-hasil para pemenang lomba tersebut. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB, dengan penanggung jawabnya adalah Biro Eskalasi dan Informasi. Waktu pelaksanaannya adalah sebulan sekali selama masa kepengurusan HMS ITB periode 2020-2021. Parameter keberhasilan adalah 90% masa HMS ITB mengetahui karya yang telah dihasilkan oleh anggota HMS ITB dan 100% karya tim HMS ITB yang ingin dipublikasikan tercantum dalam Kremona, dengan alat ukurnya berupa kuesioner. Selanjutnya adalah Hari Raya Keilmuan. Jadi karya-karya yang telah dihasilkan anggota HMS ITB itu dapat menjadi inspirasi bagi anggota lainnya untuk terus serta mengusahakan karya. Sama seperti sebelumnya, berdasarkan data kuesioner, masih banyak anggota HMS ITB yang belum mengetahui karya yang dihasilkan oleh anggota HMS ITB. Maka diperlukan metode yang lebih menarik. Nah, salah satunya adalah dengan cara
menampilkan karya-karya yang telah dihasilkan tersebut secara langsung. Nah, oleh karena itu dibentuklah Hari Raya Keilmuan, atau dalam batasan Departemen Karya menampilkan Expo Karya, yaitu pameran karya. Jadi anggota HMSITB yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat bertanya langsung kepada anggota yang karya ditampilkan tersebut. Acara ini pun juga dapat menjadi bentuk apresiasi dari HMSITB kepada anggotanya yang telah berprestasi dalam pengusahaan karya. Jadi Hari Raya Keilmuan ini merupakan program kerja kolaborasi antara Departemen Karya, Departemen Keprofesian, dan juga Departemen Aksial. Jadi Departemen Karya pada acara ini akan mengadakan Expo Karya, di mana yang akan mengisi Expo tersebut adalah anggota HMS yang menghasilkan karya tersebut, yang menghasilkan karya pada suatu runtun waktu yang ditentukan. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk mengapresiasi anggota HMS yang menghasilkan karya dan menginspirasi anggota HMS ITB lainnya untuk dapat berkarya melalui pameran karya ini, di mana sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB dan penanggung jawabnya adalah Kepala Departemen Karya dan Wakil Kepala Departemen Karya dengan RAB 10 juta, dan waktu pelaksanaannya adalah satu kali dalam satu semester, dimulai dari semester depan, yaitu pada bulan Oktober, dan juga pada bulan Februari nanti di akhir masa kepengurusan. Dengan parameter keberhasilan adalah 100% tim pemenang karya HMS hadir menjadi pengisi di Expo karya tersebut, dan masa HMS yang menghadiri Hari Raya Keilmuan sebanyak 100. Dengan alat ukur adalah pendataan. Kemudian ada fungsi kerja, di mana fungsi kerja ini adalah konsultasi karya. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan semangat anggota HMS ITB dalam berkarya adalah dengan menciptakan suasana semangat berkarya yang dilakukan oleh Departemen Karya. Jadi masih adanya anggota HMS ITB yang tertarik untuk membuat sebuah karya, namun masih terdapat keraguan dari anggota HMS ITB tersebut untuk memulai suatu karya, maka Departemen Karya akan hadir untuk membantu anggota tersebut menjawab permasalahan terkait informasi lebih dan diharapkan menjadi penyemangat untuk memulai karya tersebut. Jadi deskripsinya anggota HMS ITB itu dapat menghubungi Departemen Karya ketika membutuhkan informasi lebih seputar karya yang ingin ketahui, dan Departemen Karya akan berusaha untuk menjawab keraguan tersebut untuk memulai suatu karya. Jadi tujuan dari konsultasi karya ini untuk menjadi pembimbing dan tempat bertanya anggota HMS yang masih ragu untuk memulai berkarya. Sasarannya adalah anggota HMS ITB, dengan penanggung jawabnya adalah Kepala Departemen Karya dan Wakil Kepala Departemen Karya. Dan parameter keberhasilan adalah 100% permintaan anggota HMS ITB yang mengajukan konsultasi kepada Departemen Karya terpenuhi, dan 95% anggota HMS ITB yang mengajukan konsultasi merasa terfasilitasi dengan alat ukur pendataan secara langsung setelah melakukan konsultasi. Ya, lalu organogram dari Departemen Karya ini sendiri bisa dilihat dengan saya sebagai Kepala Departemen, Afif Nur Setiawan, lalu ada Wakil Kepala Departemen, yaitu Christopher Leonada, lalu ada Sekretaris Bendahara, Hanifatin Nisa R. Siregar, dengan NIM 150170116. Lalu kita bagi ke dalam 3 biro, yaitu pertama Biro Kompetisi dengan Randika Aditya Fauzan sebagai Kepala Biro dengan NIM 150171747. Lalu ada Biro Informasi dan Eskalasi dengan Kepala Biro Rifki Sulistyo dengan NIM 1501780. Lalu ada Biro Profilha dengan Kepala Biro Ivan Christopher 150170045. Deskripsi kerja dari masing-masing anggota organogram ini adalah kepala departemen, yaitu bertanggung jawab kepada wakil ketua himpunan bidang keilmuan, lalu menjalankan arahan yang diberikan oleh ketua umum HMS ITB, lalu berkoordinasi dengan departemen lain dalam satu bidang, lalu mengambil keputusan taktis dalam departemennya, lalu berkoordinasi dengan kepala bidang masing-masing untuk keputusan strategis, lalu berkoordinasi dengan kepala departemen lain terkait dengan kebutuhan untuk keputusan taktis. Lalu wakil kepala departemen, deskripsi kerjanya bertanggung jawab kepada kepala departemen karya
memanajeri anggota di bawah departemen, mengambil keputusan taktis dalam departemen apabila kepala departemen berhalangan, membantu kepala departemen dalam desain dan keberjalanan departemen, wewenangan dan arahan lainnya yang diberikan oleh ditentukan oleh kepala departemen disesuaikan kebutuhan masing-masing departemen. Lalu sekretaris bendahara bertanggung jawab kepada kepala departemen karya, lalu bertanggung jawab untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan sekretariatan dan pengarsipan dokumen, melakukan koordinasi dengan bendahara umum terkait anggaran biaya departemen karya, dan menyusun strategi keuangan terhadap cash flow departemen karya, sehingga anggaran yang didapat dan dikeluarkan optimal. Lalu ada kepala biro kompetisi bertanggung jawab kepada kepala departemen karya, lalu bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan fasilitas kepada tim HMSITB yang sedang mengusahakan karya, lalu bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada tim HMS ITB yang sedang mengusahakan karya. Lalu ada kepala biro informasi dan eskalasi bertanggung jawab kepada kepala departemen karya, lalu bertanggung jawab dalam mencari dan menyebarkan informasi seputar kompetisi kepada anggota HMSITB, dan terakhir bertanggung jawab dalam hal penyebar luasan karya yang telah dihasilkan anggota HMSITB kepada HMSITB dan masyarakat umum. Terakhir ada kepala biro profil H dengan deskripsi kerja, bertanggung jawab kepada kepala departemen karya, lalu bertanggung jawab dalam mengelola persiapan dan pelaksanaan pelatihan kompetisi KJ dan KBGI, dan terakhir bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung persiapan kompetisi KJI dan KBGI. Oke, jadi yang terakhir ini merupakan lampiran, yaitu SOP yang Departemen Karya buat kepada anggota HMSITB dalam permintaan yang berkaitan dengan karya. Yang pertama, untuk konsultasi karya, masa dapat menghubungi Departemen Karya minimal J-3 bagi yang ingin berkonsultasi secara tatap muka dengan Departemen Karya. Tapi jika ingin berkonsultasi secara langsung, dapat dilakukan kapanpun dengan menghubungi Departemen Karya melalui media sosial kepala Departemen Karya dan wakil kepala Departemen Karya. Kemudian untuk bantuan dana penunjang karya, yang pertama pengajuan RAB. Jadi proposal pengajuan RAB itu dibuat oleh tim, kemudian diberikan kepada Departemen Karya, kemudian Departemen Karya akan memberikan proposal tersebut kepada TU atau LK. Jika disetujui, maka RAB tersebut akan diberikan pada tim melalui Departemen Karya. Nah, setelah lomba selesai, diharapkan kompetitor untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada TU atau LK. Untuk perihal reimburse, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh masa HMSITB yang berkarya dan menginginkan reimburse atau pengembalian dana. Yang pertama, mengisi database karya terkait lomba yang diikuti atau karya yang dihasilkan. Kemudian bisa membuktikan keikutsertaan dalam lomba. Bukti tersebut berupa data tim, nama, NIM kontak ketua tim, nama tim. Kemudian menyelesaikan lomba yang telah diikuti dengan bukti proposal atau hasil pengerjaan karya yang berkaitan yang sudah selesai diberikan kepada Departemen Karya dalam bentuk soft file untuk ditindaklanjuti oleh Departemen Karya. Kemudian tim karya tersebut bersedia untuk diwawancarai oleh Departemen Karya terkait karya yang dihasilkan untuk dieskalasikan dan diharapkan hadir dalam acara Hari Raya Keilmuan sebagai pengisi di booth Expo Karya. Dan terakhir, pemberian persentase reimburse yang akan diberikan kepada tim sepenuhnya menjadi hak Departemen Karya dan akan diberikan setelah Hari Raya Keilmuan selesai dilaksanakan. Kemudian untuk SOP pembinaan, untuk perihal dosen pembimbing, setiap tim dapat membuat permintaan dan mengajukan kriteria dosen pembimbing yang diinginkan kepada LO. Lalu LO akan memberikan rekomendasi dosen beserta kontak dosen kepada tim tersebut. Kemudian untuk perihal peminjaman laboratorium, tim dapat menghubungi LO terkait kebutuhan penggunaan laboratorium. Nah, Departemen Karya akan membantu membuat surat peminjaman kepada TU. Lalu setelah surat tersebut dikeluarkan oleh TU, maka LO akan memberikan surat tersebut kepada tim yang nanti dapat dibawa ke laboratorium sebagai surat izin peminjaman laboratorium. Kemudian perihal surat izin kuliah.
Izin kuliah yang dimaksud di sini adalah tidak dapat menghadiri kegiatan kuliah dikarenakan kepentingan lomba yang harus dihadiri seperti final atau technical meeting. Tim secara pribadi memberitahu terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan mengenai izin tidak menghadiri kuliah. Apabila diizinkan oleh dosen bersangkutan, maka tim dapat memberitahu pada LO. Maka Departemen Karya selanjutnya akan membuatkan surat izin kepada prodi dan dosen terkait, dan kemudian setelah surat tersebut keluar akan diberikan kepada LO, dan LO akan memberikannya kepada tim yang bersangkutan untuk diberikan langsung kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. Ya, jadi sekian pemaparan draft audiensi Departemen Karya untuk keberjalanan Departemen Karya 1 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran, kritik, dan pertanyaan, bisa dilampirkan dengan link yang akan diberi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.